pojok Pencawaslu, pojok bincang pengawasan pemilu. Nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu kembali bareng Cangwaslu, tempat kita bincang pengawasan pemilu. Kali ini saya Siti Khofifah, Koordinator Divisi Humas Bawaslu DKI Jakarta, akan ngajak berbincang-bincang mengenai apa sih gitu, siapa sih Bawaslu DKI Jakarta itu. Nah, pada kesempatan kali ini yang akan kita perkenalkan adalah Ibu Siti Rahma. Ibu Siti Rahma ini adalah anggota Bawaslu Provinsi DKI Jakarta, Koordinator Divisi SDM. Apa kabar Ibu Rahma? Alhamdulillah, kabar baik, sehat selalu. Jadi begini Kak Rahma, kita akan memperkenalkan lembaga kita ini kepada masyarakat gitu, supaya masyarakat lebih mengenal, lebih sayang gitu kita, juga nanti bisa berpartisipasi dan mereka bisa tahu nih di mana nih mereka harus berpartisipasinya gitu. Tapi sebelum mereka berpartisipasi, kita ada baiknya memang menceritakan dulu kepada sahabat Bawaslu apa sih sebenarnya Bawaslu itu, khususnya Bawaslu DKI gitu. Saya persilakan mungkin Kak Rahma bercerita mengenai Bawaslu DKI itu seperti apa. Siap, terima kasih Teopi. Jadi pada dasarnya Bawaslu itu adalah sebuah lembaga di mana lembaga ini adalah secara hierarkis dari Bawaslu RI secara nasional, kemudian di tingkatan provinsi ada namanya Bawaslu Provinsi, kemudian di tingkatan kabupaten kota namanya Bawaslu Kabupaten Kota. Kemudian di setiap pemilihan atau pemilu selalu direkrut namanya badan ad hoc, di mana di sana di setiap kecamatan rekrutmen Panwaslu kecamatan atau para pengawas pemilu di tingkatan kecamatan. Kemudian di tingkatan kelurahan juga ada rekrutmen badan ad hoc namanya Panwaslu kelurahan. Kemudian nanti menjelang pemungutan suara pada hari H pemungutan suara sebulan sebelum pemilu itu akan direkrut namanya pengawas TPS. Jadi itulah lembaga hierarkis di Badan Pengawas Pemilu yang tentunya Bawaslu ini tugasnya ada 3 tupoksi umum, yaitu melakukan pencegahan, kemudian melakukan pengawasan di setiap tahapan, dan kemudian melakukan proses penindakan di setiap pelanggaran, adanya dugaan pelanggaran setiap tahapan pemilihan umum atau pemilu. Tadi kita sudah mendengarkan Kak Rahma, Bu Rahma sudah menceritakan ternyata kan banyak sekali personil ya dari mulai tingkat Bawaslu RI, Bawaslu Provinsi DKI, Kabupaten Kota, Kecamatan, dan juga tingkat kelurahan gitu. Tapi saya ingin bertanya ke Bu Rahma nih, pada tahun 2019 kemarin, di pemilu 2019 kemarin, kira-kira apa ya tantangan bagi Bawaslu Provinsi DKI Jakarta ini gitu pada saat melaksanakan tupoksinya tadi, yaitu melakukan pengawasan, pencegahan, dan juga penindakan. Tantangan terbesarnya itu apa gitu? Tantangan terbesar kalau kita rekrutmen kelembagaan, yang pertama tentu kita bersyukur pada pemilu tahun 2019 ini ada Undang-Undang 7 tahun 2017, di mana undang-undang ini memperkuat kewenangan dan juga fungsi serta tugas dan kewenangan Bawaslu. Nah, di mana di sana ada berbagai macam tugas selain pencegahan, ada penindakan, juga proses penindakan pelanggaran administrasi yang dilakukan secara terbuka, kemudian penyelesaian sengketa proses. Nah, semua tugas ini tentu harus didukung oleh SDM. Nah, SDM tadi yang di setiap tingkatannya harus ada dan selalu tersedia ya. Nah, sebenarnya tantangan yang paling kemarin yang pada pemilu tahun 2019 ini adalah pada saat rekrutmen. Sebenarnya kalau kita melihat misalnya rekrutmen pengawas TPS di tingkatan TPS, karena kami membutuhkan 29.063 personil, di mana satu TPS harus ada yang mengawasi bagian dari pengawas pemilu, yaitu namanya pengawas TPS. Nah, sayangnya adalah tantangan kita ini memang di dalam Undang 7 tahun 2017 memang disyaratkan bahwa usia minimal para pengawas TPS ini harus berusia 25 tahun. 25 tahun, kemudian juga harus lulusan SMA. Nah, kalau kita di DKI Jakarta ini karena kota besar ya, kota besar itu di mana sebagian besar yang berusia 25 tahun itu sudah memiliki pekerjaan tetap. Di mana lagi tantangan lain adalah karena pemilu 2019 kemarin ini pemilu serentak ya. Jadi secara psikologis masyarakat ini merasa terbebani juga jika mau menjadi penyelenggara.
dan memang menyediakan satu orang pengawas TPS di setiap TPS ini menjadi tantangan kita bersama ya. Itu kan dari aspek kuantitas ya, ternyata aspek kuantitas sahabat Bawaslu itu sangat, kuantitas itu jumlah ya, ternyata jumlah itu sangat berpengaruh juga terhadap kualitas sebuah pengawasan penyelenggaraan pemilu. Nah sekarang mungkin bisa cerita sedikit ya Kak Rahma ya, pada saat kemarin di pengawasan pemilu serentak yang di 2019 itu, ada nggak cerita-cerita menarik mengenai bagaimana perjuangan gitu sahabat-sahabat ataupun perjuangan dari jajaran Bawaslu yang berada pada tingkat kecamatan sampai dengan tingkat PTPS tersebut? Memang kita sadari betul ya bahwa sebenarnya untuk mengawasi seluruh tahapan pemilu, kemudian juga jangkauan terhadap calon legislatif yang demikian besar di 10 daerah pemilihan di DKI Jakarta, kemudian ada dapil DPR RI, kemudian ada DPD RI, yang jangkauan untuk pengawasan di setiap tahapan ini menjadi sangat urgent. Dan kemudian memang jumlah atau kuantitasnya kalau kita lihat ya, di setiap kecamatan ini, kalau kami pengawas pemilu di setiap kecamatan ini hanya berjumlah 3 orang di setiap kecamatan, di mana jangkauan pengawasannya itu adalah seluruh kecamatan. Kemudian hanya 1 orang pengawas pemilu kelurahan, dan demikian juga pengawas TPS, di mana pada proses pemungutan dan penghitungan suara ini tantangannya luar biasa besar ya, di mana para pengawas TPS diharapkan memang standby sampai akhir. Nah, tantangan yang lain adalah kemarin pada pemilu 2019 banyak sekali personil kita yang kemudian secara nasional yang sakit dan meninggal dunia, termasuk juga di DKI Jakarta. Kami ada beberapa 3 orang yang meninggal dunia, kemudian juga ada yang sakit, dan juga alhamdulillah kita berikan juga santunan kepada para yang sakit dan pada yang meninggal dunia. Iya. Terima kasih Kak Rahma. Ini yang menarik sekali, ternyata kuantitas itu berpengaruh ya. Dampak terbesar itu yang dirasakan oleh pengawas pemilu pada saat kita melakukan pengawasan, pada saat kami melakukan pengawasan, itu kira-kira apa? Dampak terbesar itu mungkin mulai dari misalnya jumlah jangkauan wilayah yang luas dengan jumlah personil yang sangat sedikit. Apakah itu sangat berdampak pada kualitas sebuah pengawasan gitu? Terus yang selanjutnya juga tadi ada yang menarik lagi, bagaimana kita ingin meningkatkan kualitas dari masyarakat ataupun dari Terima kasih karena tadi menarik sekali dari paparannya, bagaimana ternyata kuantitas atau jumlah pengawas pemilu baik di level kecamatan maupun di level TPS, kelurahan dan TPS itu sangat mempunyai dampak yang signifikan terhadap kualitas dari sebuah pengawasan tahapan pemilu itu sendiri gitu. Apalagi pada saat hari H dengan suasana yang juga sangat hektik, dengan kondisi personal atau kondisi masing-masing petugas yang juga tidak memungkinkan untuk bisa 1 kali 24 jam standby tanpa berhenti. Itu tadi sangat luar biasa ya sebenarnya. Kira-kira apa sih yang mungkin exit strategi ataupun hal-hal yang perlu dilakukan oleh Bawaslu dan juga oleh masyarakat agar kita bisa saling bahu-membahu, gitu, saling bersama, bekerja sama, bergandengan untuk mengawasi atau mengawal proses demokrasi di Indonesia ini. Alhamdulillah di Undang-Undang 7 tahun 2017 di sini adalah peran Bawaslu untuk meningkatkan pengawasan partisipatif. Karena kalau kita melihat dengan jumlah yang terbatas tadi, seorang pengawas pemilu kecamatan itu yang berjumlah 3 orang tadi harus menjangkau wilayah kecamatan, kemudian 1 orang pengawas pemilu kelurahan harus menjangkau 1 kelurahan. Itu sebenarnya untuk potensi dugaan setiap pelanggaran dalam setiap tahapan ini memang membutuhkan peran serta masyarakat, karena di mana masyarakat berada tentu ini menjadi jangkauannya menjadi lebih luas dan kemudian juga bisa menjangkau sampai ke rumah-rumah ya. Karena setiap dugaan pelanggaran khususnya misalnya contoh saja pelaksanaan politik uang, biasanya kan yang terpapar itu adalah masyarakat yang sebagai objek daripada para pelaku politik uang. Sehingga kalau masyarakat berani untuk menyatakan bahwa hal tersebut harus dilakukan perubahan ataupun kemudian menjadi salah satu potensi dugaan pelanggaran di setiap tahapan pemilu, ini tentunya menjadi ranah yang bisa menyebabkan kualitas demokrasi kita atau kualitas pemilu kita makin setiap saat akan menjadi lebih baik, karena masyarakat pun menjadi satu kontrol sosial di dalam proses pelaksanaan pemilu.
Makanya kami berharap seluruh sebenarnya karena kan integritas pemilu ini bukan hanya ditentukan oleh para penyelenggara saja, meskipun para penyelenggara. Terima kasih banyak Bu Rahma untuk sharingnya di Pojok Bincang Waslu ini. Kita akan kembali bisa bertemu dengan sahabat-sahabat semua, dengan sahabat-sahabat Bawaslu semua. Di sesi-sesi yang selanjutnya kita akan berbicara mengenai tupoksi yang tadi sudah disampaikan oleh Bu Rahma. Semoga ini bermanfaat buat masyarakat. Jadi masyarakat, sahabat-sahabat Bawaslu semua bisa lebih mengenal Bawaslu dengan lebih baik lagi gitu. Nemu bacang di belakang pintu, rasanya nendang kayak di Palu. Ketemu lagi sama Encang Waslu, tempatnya kita Bincang Pengawasan Pemilu.